Yang mau gue ceritain ini kejadiannya di tahun 1978. Di tahun 1978 itu proses penahanan di 1965, ya yang kita tahu pembantaian anggota PKI, itu tuh bisa dibilang udah selesai pada saat itu. Nah di 1978 ini ada namanya Mbah Kuswan. Ya udah tua gitu ya Mbah Kuswan ini. Mungkin bisa dibilang Pak Kuswan juga ya. Umurnya udah 50 tahunan. Dan Pak Kuswan ini udah punya istri, sebut aja Nimas. Dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Jadi Mbah Kuswan dan Mbah Nimas, suami istri yang udah tua. Nah mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting. Dan di belakang rumah dia tuh di sekitaran situ ada pemakaman juga. Nah daerah Singaranting ini di Kabupaten Cipari. Di mana tuh, Bi? Cipari itu Jawa Tengah, Nat. Oh. Dan mereka berdua tuh emang orang asli sana. Jadi udah puluhan tahun tinggal di sana berdua. Anak-anaknya juga udah pada ngerantau dan mereka tinggal lah cuma berdua di gubuk itu. Yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Muy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Yeah. Nah, warga-warga Singaranting itu selalu bilang di era-era tahun 1965-an, ya di mana banyak pembantaian anggota PKI saat itu, orang-orang Baret Ijo tuh sering datang ke daerah mereka. Ya lo pada paham lah ya buat apa. Dan mereka termasuk Mbah Kuswan seolah-olah tuh nutup mata di tempat itu biar ya mereka nggak perlu tahu lah kejadiannya. Ya kasarannya dia tahu tapi nggak mau ngomong apa-apa karena takut banget. Detail lokasinya tuh jadi rumahnya Mbah Kuswan ini misalkan di pinggir jalan nih. Di samping rumahnya dia itu kayak ada jalan gitu ke arah perkebunan karet dan hutan-hutan gitulah. Terus lurus terus ngelewatin perkebunan karet dan hutan-hutan itu, masuk ke dalam, itu ada pemakaman umum. Nah setelah pemakaman umum itu, masuk lagi ke dalam, barulah di situ tempat pemakaman dan tempat pembantaian anggota PKI. Si Tanah Kafir yang gue bilang tadi. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Tapi untuk masuk ke tanah tersebut, orang-orang Baret Ijo ini yang bawa korban, mereka tuh ngelewatin rumahnya Mbak Kuswan, kira-kira gitulah. Nah, di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini, nah, Mbak Kuswan dan Mbak Nimas ini masih sering nyari kayu bakar di dalam hutan. Kadang Mbak Kuswan, kadang Mbak Nimas ganti-gantian, karena ya mereka tuh masih masak pakai kayu bakar. Berarti di belakang hutan yang depannya itu kuburan PKI? Di belakangnya kuburan PKI. Iya. Betul. Ya intinya sekitaran situ juga lah, masih satu daerah. Nah sebenarnya tuh mereka tahu kalau kejadian itu tuh ada, Muy, Nat. Dulu orang-orang anggota PKI dibawa ke belakang dalam tanda kutip. Tapi ya mereka nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani buka suara. Kayak gue bilang tadi, saking takutnya, setakut itulah. Sampai suatu hari Mbah Nimas tuh lagi nyari kayu bakar di hutan sendiri. Tiba-tiba di siang hari itu ada orang yang nyamperin Mbah Nimas. Cewek ini bajunya lusuh. Terus ngomong ke Mbah Nimas, "Mbah, bawa minum gak?" Mbah Nimas ngomong, "Aduh, aku yang ndak bawa minuman manis. Adanya air putih, panjenengan mau gak?" Panjenengan tuh kamu. Mau, kata si cewek ini. Dikasih, terus Mbah Nimas nanya, "Panjenengan dari mana?" Dijawab sama si cewek ini, "Dari Grobogan." Jadi Grobogan sama Cipari itu tuh kalau gua cek itu tuh 7 jam, Muy, Nat. Jadi itu pakai mobil, jauh banget. Dia jalan tuh, Bi. Nah, dia ngomongnya jalan dan dia tuh ngaku kalau dia tuh ke daerah si Singaranting ini sama temennya, tapi dia ketinggalan. Udah tuh maghrib, Mbah Dimas sampai di rumahnya, dia kasih tahu ke suaminya, tadi dia lihat orang ngakunya tuh dari Grobogan. Terus suaminya Mbak Kus ngomong, "Loh kamu ngapain kok dikasih? Kamu nggak tahu di belakang tuh angker?" Ya, Mbak Dimas jawab, "Loh enggak pak, kita kan sering ke situ." Mbak Kus marah kayak, "Yo kamu nggak tahu, kan orang Baret Ijo suka ngebunuh di situ." Yang Mbak Dimas jawab lagi, "Loh ya masa sih pak? Kan masih siang, nggak mungkin itu orang-orang PKI yang udah mati gitu kan." Udah tuh dari situ Mbak Kus bilang ya udahlah. Nah malamnya sekitar jam 9 jam 10-an rumah mereka tuh diketok. Mbak Dimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbak Dimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. "Saya Ratih mbah,
yang tadi siang Mbah kasih minum. Ditanya sama Mbah Nimas, panjenengan ngapain kesini? Si Ratih ini ngomong, aku ndak tahu Mbah mau tidur di mana. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Diliatin tuh si cewek ini sama Mbah Kuswan dari atas sampai bawah. Mbah Kuswan nanya ke si cewek ini, ngapain kamu kesini? Ndak bisa, kamu ndak bisa tidur di sini. Si Mbah Nimas bingung, loh ya kenapa? Terus si Mbah Kuswan megang tangan istrinya dibawa ke dalam. Mbah Kuswan ngomong, kamu ndak lihat itu siapa? Itu PKI. Ya maksudnya korban-korban PKI gitu. Terus Mbak Nimas nanya, loh ya masa PKI pak? Itu orang biasa loh. Udah tuh dari situ Mbak Kus kayak, udah ikut aja, nanti aku ceritain. Mbak Kuswan keluar lagi, terus dia ngomong ke si Ratih ini, kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana. Nih ada pangan tuh makanan. Jadi kayak dikasih makan. Jangan kesini lagi ya. Ini bukan tempat kamu. Udah tuh, dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, si cewek ini, si Ratih, itu tuh Kuswan ngelihat kalau kakinya hancur, Nat, Moy. Hancurnya tuh bukan dalam artian korengan ada dagingnya gitu ya. Tapi jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngelihat. Ya si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, kok bisa gitu ya pak? Ya Kuswan ngomong, itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi. Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Masa pak? Iya, perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya. Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu. Dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, siapa? Dari luar suaranya cowok, Nat, Moy. Dia ngomong, permisi pak, saya mau numpang tidur. Saya capek. Ditanya sama Mbah Kus dari dalam, kamu siapa? Saya Sandi pak. Sandi siapa? Saya gak punya kerabat namanya Sandi. Terus dari luar si cowok ini ngomong, saya capek pak, mau numpang tidur. Dari dalam Pak Kuswan teriak, ya udah tidur aja di luar. Dan habis itu gak ada suara apa-apa lagi, Nat. Gak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini ada Sandi, bentukannya orang, bajunya lusuh juga, kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja Natmoy, dia capek. Karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Anjing. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada gak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Itu setan, Bi? Iya Moy, bener. Anjing. Dan sampai di malam ketiga pun muncul juga nih arwah-arwah korban yang ngetok pintu rumahnya Mbah Kuswan sama Mbah Nimas. Mbah Nimas nanya ke suaminya, ini gimana ya pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku tuh gak tahan. Mbah Kus ngomong, ya kalau ndak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus datengin ke lokasinya.